Bapa di surga, seperti pujian ini. Kami rindu di momen ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua itu Engkau pakai menjadi alat mempertumbuhkan kami, mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan juru selamat kami, Yesus Kristus. Maka ya Tuhan, berbicaralah, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Tetapi lebih daripada memakai suara manusia ini, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Koreksilah hati dan hidup setiap kami, supaya kami boleh terus ditopang hidup di dalam Engkau. Dan pada akhirnya hidup kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur saya bisa kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Beribadah bersama-sama dan berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang dipercayakan kepada kita berbicara mengenai membangun penderitaan di atas kebahagiaan orang lain. Atau ini merupakan seri dari 7 dosa mematikan, yaitu berbicara mengenai iri hati. Nah, sebelum kita membaca teks firman Tuhan Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mencoba memikirkan satu hal. Seberapa serius sih dosa iri hati ini bagi kita? Coba direnungkan dulu ya. Seberapa serius sih dosa iri hati ini bagi kita? Dosa ini memang tidak nampak. Jelas ini bukan seperti dosa perzinahan. Jelas ini bukan seperti dosa korupsi, manipulasi. Dosa ini mungkin hanya ada di dalam hati. Bahkan mungkin disadari cukup lambat. Pertanyaannya, seberapa serius kita memandang dosa iri hati ini? Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya harusnya kita memandang dosa ini seperti apa? Saya beri kalimat kesimpulan dulu Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kalau Bapak Ibu setelah itu mau pulang boleh Bapak Ibu ya. Kalau sudah kesimpulan kan sudah boleh pulang gitu ya. Ini kalimat kesimpulan dari saya Bapak Ibu. Iri hati, dosa iri hati itu seumpama kita itu menjadi iblis yang bekerja tapi nggak pakai topeng. Tampil apa adanya. Alkitab memberitahu bahwa iblis itu seringkali bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang bekerja menipu, memanipulasi. Kelihatannya oke, padahal nggak oke. Itu seringkali menjadi cara kerja si iblis. Tapi khusus dosa iri hati. Salah satu dosa yang dimana ketika kita mengerjakannya. Dosa itu ada di dalam hati setiap kita. Kita sebenarnya melakukan pekerjaan si jahat, tapi gak manipulasi, gak pakai topeng, gak pura-pura kelihatan cantik. Kita menampilkan kejahatan pada core-nya, pada intinya. Maka saya rindu ketika kita menggumulkan firman Tuhan ini, mari kita betul-betul mengoreksi hidup setiap kita. Apakah ada dosa ini? Apakah ada bagian iri hati di dalam kehidupan setiap kita? Dan biarlah anugerah Tuhan boleh tercurah bagi kita. Saya mengundang setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh saja. Kejadian pasal keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita supaya nanti kita bisa melihat konteks, baik konteks dekat maupun konteks jauhnya. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian manusia itu, yaitu Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan
mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian jauh firman Tuhan kita bacakan bersama-sama. Bapak Ibu berbicara mengenai kengerian iri hati. Saya mengajak setiap kita belajar mencoba melihat kengeriannya itu seperti apa berdasarkan teks firman Tuhan ini. Ada dua hal yang saya ajak kita lihat sama-sama. Kenapa sih iri hati itu dianggap dosa yang mengerikan? Karena iblis menampilkan wujud tanpa pakai topeng lagi. Apa maksudnya? Kenapa bisa demikian? Yang pertama, iri hati Bapak Ibu bukanlah respon terhadap sebuah situasi tertentu. Iri hati bukanlah respon terhadap situasi. Mohon maaf, saya terlalu cepat. Harusnya di sini. Iri hati bukanlah respon terhadap situasi tertentu. Banyak orang berpikir bahwa kalau baca teks ini, sebenarnya yang buat perkara itu siapa sih? Tuhan kan? Coba Tuhan terima deh persembahannya si Kain. Kan problem solve. Kan masalah selesai. Ngapain sih Tuhan pilih-pilih? Jangan lupa loh, ini si Kain yang memang kepingin. Tuhan tidak suruh loh. Si Kain sudah kerja, dia bawa nih kepada Tuhan. Baik kan? Baik kan? Ngapain sih Tuhan pakai pilih-pilih? Anggap. Banyak orang berkata gini, mungkin Kain tuh persembahannya kurang baik. Mungkin Kain persembahannya kurang ya dibandingkan Habel. Habel mungkin lebih mahal kali ya. Kenapa? Samcam sih gitu ya. Lemak-lemaknya gitu ya. Enggak sih kalau samcam babi sih ya. Kan persembahannya bukan babi gitu ya. Ini mungkin Tuhan senang sih lama-lama. Yang satu mungkin Tuhan tidak senang. Jadi Tuhan itu penggemar makan daging. Gitu ya. Enggak gemar makan sayur. Maka begitu dipersembahkan korban kurang senang Tuhan ini. Anggap andai kata begitu nih. Andai kata nih ya. Gak usah ngomong-ngomong lah ya. Diam-diam aja. Diterima. Walaupun yang satu kita lebih senang menikmati. Yang satu gak senang. Ya udahlah diterima. Ini semua gara-gara Tuhan. Apakah memang benar demikian? Enggak loh Bapak Ibu. Iri hati itu bukan muncul karena ada sebuah situasi. Lalu kemudian respon yang keluar adalah iri hati. Enggak. Iri hati itu adalah bagian yang sudah terjadi dari dulu. Hanya penyingkapannya kemudian. Saya ulangi ya. Iri hati bukanlah respon spontan. Bukan. Iri hati itu adalah hasil dari apa? Cara pandang yang salah. Cara pandang berdosa itu menghasilkan iri hati. Cara pandang mandiri. Cara pandang tidak melibatkan Tuhan. Berarti berdasarkan apa? Ego saya, kesenangan saya. Dan itu yang menjadi pengukur. Saya melihat segala sesuatu. Menyenangkankah? Apakah itu sesuai dengan diri saya? Apakah itu sesuai dengan mau saya? Jadi pengukurnya. Enggak peduli Tuhan mau ngomong apa. Dan bukankah itu yang kita bisa lihat? Sejak kapan? Kejadian pasal yang ketiga. Apa yang iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa? Dan apa yang kemudian membuat Adam dan Hawa ambil buah tersebut? Jawabannya ini. Kamu bisa memutuskan apa yang baik, apa yang benar. Gak perlu nunggu kata Tuhan. Kamu bisa menetapkannya. Bukankah itu yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dan hal itulah yang kemudian juga menetapkan dan menjadikan Kain itu memutuskan untuk membunuh Habel. Kenapa? Dia memandang bukan dengan cara pandang Tuhan. Dia bukan memandang dengan apa yang Tuhan inginkan. Semua diukur dari dirinya. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, Kain melihat dirinya lebih baik daripada Habel. Kain melihat dirinya lebih baik. Bukankah aku yang sulung? Dan kalau kita perhatikan catatan teks Alkitab menarik Bapak Ibu. Kenapa? Kain lahir dulu, wajar ya.
karena dia kan lahir dulu paling tua. Dituliskan Habel kemudian. Tapi dalam pengurutan kerjaan, Habel tulis dulu. Habel gembala, Kain petani. Oke dah, fair. Mulai Kain, kerjaan Habel. Tapi kok tanya gini, yang mempersembahkan dulu siapa? Coba amati teks Alkitab. Siapa yang mempersembahkan dahulu? Teks Alkitab memberitahu, Kain, bukan Habel. Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Membawa persembahan kepada dia. Baru dituliskan Habel. Sehingga dalam bagian ini Kain bisa berkata, harusnya aku lebih dong. Dia yang ikut-ikutan. Aku yang punya inisiatif, bukan dia. Tapi kenapa dia dianggap lebih daripada aku? Harusnya apa? Aku yang lebih dari dia. Bagaimana cara pandangnya? Cara pandang memandang diri lebih dari orang lain. Hari ini apa sih yang membuat kita iri hati? Iri hati itu kan biasanya terjadi bukan ketika orang lain mengalami penderitaan. Iri hati itu terjadi ketika orang lain beruntung, orang lain terima berkat. Lalu kemudian kita suka bertanya begini, kok mereka sih yang terima? Kok bukan aku? Dan biasanya bukankah alasan begini, aku loh sudah giat buat Tuhan. Aku loh sudah melayani Tuhan. Aku loh sudah mengerjakan banyak hal buat Tuhan, tapi kenapa kok bukan aku yang diberkati, kenapa kok orang lain? Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita memandang diri lebih baik dari orang lain. Kain juga memandang bahwa persembahannya lebih baik daripada Habel. Bahkan bukan cuma Kain memandang diri dan memandang apa yang dikerjakan. Tapi dia juga di titik ini melihat Tuhan berbuat salah. Cara pandang mandiri, cara pandang berdasarkan diri sendiri, mengukur segala sesuatu berdasarkan kesenangan dan ego diri, justru bisa membuat kita menuding Tuhan dan berkata, tidak fair, engkau salah. Bapak Ibu pertanyaannya, hari ini kita hidup, kita pakai cara pandang yang bagaimana? Apakah kita juga menggunakan cara pandang mandiri? Mengukur segala sesuatu, gak usah ngelibatin Tuhan deh. Kita bisa putuskan mana yang baik, mana yang benar sendiri. Maka ketika firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup suci sama seperti Allah itu adalah suci. Kita berkata amin kalau di gereja. Tapi sorry ya, kalau di tempat kerja, suci, lurus, gak hidup. Tuhan mah gak ngerti. Tuhan enak-enak di surga, kita yang menderita. Kita putuskan sendiri dong. Kalau bisnis dengan cara yang jujur 100%, gak mungkin kita bisa hidup. Ini cara saya. Ini keputusan saya. Ketika berrelasi dengan orang lain, bukankah firman Tuhan mengajarkan apa? Kasih. Tapi berapa banyak di antara kita ketika kita melihat sesama kita, yang pertama kali kita lihat apa? Gunanya apa sih dia? Bisa bermanfaat gak? Menguntungkan gak? Baik gak? Bahkan Bapak Ibu gak usah jauh-jauh deh ya. Ngelihat pembicara, pengkhotbah, yang dicari apa? Bukan firmannya kan. Walaupun kalau ditanya, cari apa ke gereja? Cari firman Tuhan. Padahal kalau dilihat, yang khotbah siapa? Waduh, jangan yang khotbah ini dah. Saya waktu praktek 2 bulan Bapak Ibu di satu gereja, gak usah disebut mana ya. Dan gak usah dicari-cari gitu ya. Satu kali saya, karena itu gereja kecil, saya merangkap jadi staf TU Bapak Ibu. Jadi mahasiswa praktek, jadi hamba Tuhan praktek, sekaligus jadi staf TU. Dan saya ingat banget itu hari Jumat Bapak Ibu. Saya jaga sendirian di TU tersebut. Ada jemaat telepon Bapak Ibu. Dan jemaat telepon kemudian biasalah ngobrol, terus dia tanya. Dia gak tahu saya siapa. Dia juga nggak tanya, pokoknya ada terima telepon dan kemudian tanya, gimana nanti apa kegiatannya apa saja? Lalu salah satu pertanyaan begini, yang minggu khotbah siapa? Gitu ya. Kebetulan saya yang khotbah Bapak Ibu, tapi saya nggak bilang saya bilang Samuel yang khotbah. Dia bilang, aduh orang itu lagi. Saya terima telepon sampai merasa gini, ini saya mau respon bagaimana ya?
Saya diam saja begitu ya. Dia ngomel, wah khotbahnya begini, wah dasar mahasiswa praktek begini, wah ngomel gitu ya. Saya cuma, oh begitu ya. Sambil hati ini teriris-iris Bapak Ibu ya. Semakin dia banyak ngomong, semakin teriris-iris begitu. Yang dilihat apa sih? Pinter enggak? Sekarang hamba Tuhan enggak penting pinter Bapak Ibu. Lucu enggak begitu ya. Kalau lucu, wah lumayan lah ya. Pulang kenapa? Happy. Bagaimana cara kita memandang sesama? Bukankah seharusnya kalau kita berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kita memandang sesama kita? Bagaimana kita memandang diri kita? Bagaimana kita memandang kehidupan ini? Bukankah harusnya cara pandang kita adalah didasarkan dari anugerah? Kenapa? Karena firman Tuhan memberitahu kita adalah manusia berdosa yang harusnya dimurkai oleh Allah. Siapapun kita, apapun level kita. Walaupun kita bisa melakukan banyak pekerjaan baik, kita di mata Allah adalah orang berdosa yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tapi bukankah firman Tuhan memberitahu itu bukan titik, itu bukan akhir. Tapi Allah berkasih karunia begitu rupa, memberikan rahmat-Nya melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib, yang menebus kita dan memberikan nilai siapa kita sekarang. Bukan perbuatan kita, bukan nilai dalam diri kita sendiri, tetapi karena karya Kristus yang menebus dan mengampuni kita. Sehingga kalau kita menggunakan cara pandang anugerah, maka kita tidak akan pernah merasa diri kita cukup baik untuk menuntut Allah. Justru yang terjadi, kita selalu berkata, Tuhan, kenapa sih kamu kok terlalu baik buat saya? Kamu selamatkan saya aja, cukup. Saya enggak layak. Tetapi kenapa engkau pelihara begitu rupa? Bahkan kenapa ketika saya berjalan dan saya mengikuti engkau, saya jatuh. Kenapa engkau masih mau ampuni lagi? Bukan sekali, berkali-kali. Bahkan ada begitu banyak rahmat dan anugerah. Di tengah-tengah kita berjalan dalam hidup yang tidak mudah, di tengah-tengah tantangan dunia ini. Kalau toh semua masalah boleh lewat dengan segala pergumulannya. Bukankah itu anugerah Allah yang menopang? Sehingga harusnya kita berkata, Tuhan, rahmat-Mu begitu besar sekali. Siapa saya sih sampai Engkau melakukan begitu banyak buat saya? Kalau cara pandang kita anugerah, maka hidup kita bukan iri hati. Hidup kita penuh dengan syukur. Hari ini, cara mengukur iri hati atau tidak. Kalau ditanya begini, saya sebenarnya makanya enggak mau tanya. Kenapa? Karena kalau orang tanya sedang iri hati enggak, umumnya jawaban kita adalah kelihatannya kok enggak ya. Tapi cara pengukur yang lain mudah. Orang kalau enggak iri hati harusnya penuh syukur. Sekali lagi ya, orang kalau enggak iri hati harusnya penuh syukur. Kok bisa? Sekali lagi ya, iri hati itu bukan respon terhadap situasi. Iri hati itu sudah ada ketika cara pandang kita tidak tepat. Hanya mungkin karena sekarang situasinya belum mengungkapkan hal tersebut, belum kelihatan iri hatinya. Maka mengukur iri hati adalah hidup kita penuh syukur. Kalau hidup kita sulit sekali bersyukur, sadari sebenarnya ada bibit-bibit iri hati, hanya belum tersingkap. Bapak Ibu, ada sebuah kisah lama, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini atau tidak. Cerita ini menceritakan seorang anak dari keluarga yang gak kaya, tapi juga gak miskin, sederhana lah ya. Dan jangan tanya ini anak tinggal di mana, ini semua cuma cerita saja. Dia pulang pergi sekolah, jalan kaki, dan selalu melewati toko mainan. Kalau pergi masih tutup, kalau pulang udah buka. Maka setiap kali pulang sekolah, dia lihat di toko mainan tersebut, dia window shopping. Dia gak belanja, dia cuma lihat-lihat, puas, dia pergi pulang. Sampai satu hari ketika dia sedang window shopping, toko itu memajang mainan baru. Dan dituliskan harganya Rp50.000. Maka anak yang melihat mainan baru langsung jatuh cinta. Belum pernah dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu kali pertama. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan mainan. Maka dia segera pulang, dia bongkar tabungannya. Gak ada, kenapa? Gak pernah nabung kok. Mau dapat dari mana gitu kan.
Maka dia sedih sekali, kenapa? Aduh, aku kok gak punya mainan, ya aku udah bisa beli mainan, padahal aku senang sekali. Tapi ya bagaimana, gak punya uang. Mau minta kepada orang tuanya juga bukan orang tua yang kaya. Esok harinya ketika orang tuanya bangun pagi-pagi Bapak Ibu, lantai rumah itu sudah bersih. Sudah disapu, sudah dipel Bapak Ibu. Bahkan di tempat makan, sudah ada telur dadar dan nasi putih. Bingung orang tuanya, siapa yang masak? Ternyata si anak yang masak. Orang tuanya tanya, nak, kenapa kamu melakukan semuanya ini? Mau apa kamu? Si anak bilang, enggak, saya berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Papanya jawab, gombal. Gak mungkin lah. Tapi si anak sepanjang hari itu pulang sekolah, kerja tugas sendiri, cuci baju sendiri. Selesai makan malam dia membereskan. Dia berkata pada mama-mamanya, duduk saja. Saya cuci semuanya, papa mama sudah capek bekerja, istirahat saja. Orang tuanya cuma bisa saling menatap dan berkata, mungkin cuma hari ini aja ya. Dia kerasukan roh baik gitu ya. Kita lihat besok. Besok melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Besok lusanya melakukan hal yang sama. Hari keempat melakukan hal yang sama. Hari kelima melakukan hal yang sama. Sampai orang tuanya berkata gini, puji Tuhan ya, anak kita berubah. Sungguh kita senang. Hari ke-6 orang tuanya bangun sudah mulai agak siang. Kenapa? Yakin pasti ada makanan. Begitu bangun agak siang kaget. Lantai belum dibersihkan, belum ada makanan. Bapak Ibu yang jadi orang tua kira-kira mikir apa Bapak Ibu? Kalau orang tua yang jahat berkata, nah kan balik lagi kan. Ini orang tuanya baik Bapak Ibu. Mikirkan ini, jangan-jangan sakit setelah kerja rodi ini ya. Maka orang tuanya segera memeriksa ke kamar si anak sedang istirahat tidur. Diperiksa dahinya, oh enggak sakit kok, puji Tuhan. Tapi sebelum keluar, orang tuanya melihat di meja si anak ada tulisan, ada amplop, ada tulisan begini, untuk papa dan mama. Maka diambil amplop itu, dibuka dan kira-kira ini isi suratnya. Untuk papa dan mama. Tentu papa dan mama tahu apa yang saya sudah lakukan selama 5 hari ini. Maka berikut daftar perincian biaya yang papa dan mama perlu bayarkan. Hari pertama di total berapa, hari kedua total berapa, ketiga total, sampai total ratusan ribu. Diskon, diskon besar-besaran up to 50%. Cuman perlu bayar 50 ribu. Notes di bawah, tolong dibayarkan nanti siang ya. Tertanda anakmu terkasih, tanda tangan. Si anak bangun lihat suratnya hilang, dia berkata, puji Tuhan. Nanti saya bukan cuma window shopping, saya beneran shopping. Pulang sekolah dia nggak lagi melihat toko mainan tersebut, dia segera pulang ke rumah karena dia tahu sebentar lagi dia masuk ke toko mainan. Dan dia melihat sudah ada surat balasan. Dipegang-pegang lumayan tebal. Berarti kemungkinan 50 ribu nih ya. Bahkan mungkin dapat uang saku tambahan kali ya. Maka dia segera buka. Amplop tersebut isinya surat 2 lembar bolak-balik Bapak Ibu. Isi suratnya begini. Untuk anakku tersayang. Tentu papa mama tahu apa yang sudah kamu kerjakan dengan luar biasa selama 5 hari ini. Papa mama akan memberikan yang kamu inginkan. Tetapi sebelum itu, berikut adalah daftar perincian biaya yang perlu kamu bayarkan kepada papa dan mama, gitu ya. Maka mulai ditotalkan dari biaya hamil, untuk obat-obatannya apa, berapa juta, gitu ya. Biaya beli baju, beli apa-apa, itu semua lembaran Bapak Ibu. Perhitungan angka, semuanya plus, tidak ada diskon Bapak Ibu. Di total sampai halaman kedua, sekian ratus juta. Hutang papa dan mama di minus 50 ribu. Hutangmu sekian ratus juta. Cuman ada notes catatannya, kamu gak usah bayar. Karena papa mama melakukannya dengan penuh kasih. Memang buat kamu. Tertanda papa mama. Si anak yang habis baca surat itu, cari orang tuanya. Dia peluk orang tuanya. Dia bilang, "Pa, maaf. Hidupku ini sudah anugerah. Tapi masih banyak nuntut. Masih mengharapkan kepentingan, kesenanganku. Maaf, papa mama enggak usah bayar." Hari ini berapa banyak di antara kita seperti si anak itu dan orang tua itu adalah Tuhan.
Bahkan yang Tuhan lakukan lebih kan. Bukan cuma ngasih uang, bukan cuma memberi berkat, tetapi yang terbaik karya keselamatan diberikan. Yesus Kristus, anak Allah yang tidak bersalah, diserahkan Bapa di surga, mati di salib bagi kita. Hari bukankah harusnya cara pandang ini yang menjadi cara pandang kita melihat diri kita. Kita orang berdosa yang dikasihi Tuhan dengan cara yang ajaib. Maka bukankah itu yang harusnya menggerakkan kita. Melihat orang lain sama-sama orang berdosa. Tapi Tuhan pun sayang pada mereka. Maka bukankah cara pandang ini harusnya menggerakkan kita. Selain bersyukur, penginjilan. Memberitakan kabar baik. Supaya orang lain juga bisa melihat kasih Allah yang besar dalam hidupnya. Bukankah cara pandang anugerah ini yang harusnya menggerakkan kita ketika kita bekerja. Kita bukan bekerja demi keuntungan saya. Demi saya bisa nyaman. Semua kita dipelihara Tuhan. Maka harusnya ketika kita bekerja kita berkata apa? Tuhan, pekerjaan ini buat Engkau. Maka harusnya pakai caramu bukan caraku. Maka ini pertanyaannya. Cara pandang apa sih yang kita pakai menjalani hidup ini? Kalau cara pandang itu bukan anugerah. Cara pandang itu adalah cara pandang mandiri. Maka sebenarnya kita sedang iri hati. Hanya mungkin belum tersingkap. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah ini. Iri hati itu adalah sebuah dosa yang beringas. Mungkin istilah ini bagi anak muda sudah jarang dipakai. Ini istilah yang menggambarkan sesuatu hal yang rakus. Mau menerkam segala sesuatu, mau mengambil. Kata ini saya pakai karena firman Tuhan memberitahu hati-hati dosa itu sudah mengintip kamu dan sebentar lagi akan menelan kamu. Kata Petrus, singa itu seperti mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam kamu. Beringas. Dan kalau di awal saya tekankan iri hati itu sudah ada sejak awal. Sekarang saya mau tekankan aspek kedua. Iri hati tidak pernah berhenti pada iri hati itu sendiri. Iri hati itu dosa yang beringas. Yang tidak akan puas ketika dia cuma iri hati. Tapi iri hati ini akan mengejarkan dan mengajak kita melakukan dosa yang lain. Dan dosa itu adalah dosa yang menghancurkan hidup. Baik hidup diri kita sendiri maupun hidup orang lain. Sekali lagi, iri hati tidak pernah berhenti pada iri hati. Iri hati itu dosa yang beringas. Yang tidak akan puas ketika kita sudah iri hati saja. Tapi itu akan menggerakkan kita untuk menghancurkan hidup orang. Yang kalau kita lihat di dalam kehidupan Kain, Bapak Ibu, maka kita bisa mendapati Kain itu sudah ditegur oleh Tuhan. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Kenapa tidak berseri? Maka pasti kau tidak berbuat baik. Perhatikan, ini dosa yang dilakukan, gak dibiarkan Tuhan. Begitu sudah muncul iri hati, Tuhan langsung tegur. Hati-hati, jangan teruskan lagi. Ingat, ini dosa yang bahaya. Tapi apa yang kita perhatikan? Kalau kita baca teks firman Tuhan, setelah ditegur, gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Tapi langsung ada tindakan. Apa tindakannya? Kain memanggil Habel dan membunuh Habel. Lihat, sudah diperingatkan. Bukan sama boksu, bukan sama juantau, Tuhan langsung. Tapi dosa ini, dosa yang susah dikendalikan. Yang terus memaksa orang untuk mengerjakan hal yang lain. Dan apa itu yang menghancurkan? Bukankah Kain membunuh Habel? Mungkin sebagian orang berkata, Pak, tidak semua iri hati kira-kira membunuh kali Pak ya. Itu mungkin kasusnya cuma Kain. Enggak. Coba baca Alkitab baik-baik. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, dosa iri hati banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan. Dan ujungnya pembunuhan. Saya kasih beberapa contoh. Yang pertama kalau kita lihat misalnya Saul, Raja Saul. Iri kepada Raja Daud. Saul raja, dihormati. Tapi Daud lebih dihormati. Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Dan itu membuat Saul iri hati. Dan apa yang Saul lakukan? Bunuh Daud kan? Kejar Daud kan?
Bahkan bukan sekali. Sudah kemudian Daud mencoba melepaskan Saul walaupun Daud bisa membalas. Saul kemudian berkata, oh kamu yang benar, aku yang salah. Tobat enggak? Enggak. Tetap mau bunuh. Contoh lain, saudara-saudaranya Yusuf dalam perjanjian lama. Mau membunuh Yusuf kenapa? Iri kan? Dikasih oleh ayahnya, dapat jubah yang bagus. Apalagi Yusuf kemudian cerita mimpinya, aku akan diangkat lebih. Iri hati saudaranya. Apa yang dilakukan? Mau bunuh. Cuman bersyukur Tuhan bekerja melalui satu saudaranya. Gak dibunuh tapi dijual. Tapi bukankah prinsipnya sama? Bunuh itu apa sih? Dia gak ada lagi. Bukankah dijual? Sama. Gak ada lagi. Pokoknya Yusuf tidak ada lagi. Mau dibunuh, mau dijual. Itulah iri hati. Lebih lanjut kita melihat Raja Herodes. Yang dengar tuh dari orang Majus. Mana nih bayi raja yang baru lahir tersebut. Anak raja yang baru lahir tersebut. Kami mau datang menyembahnya. Bukankah Herodes iri ketika ada orang lain yang disebut raja. Merasa kedudukannya terancam. Tidak pede, tidak baik. Maka yang dilakukan apa? Ketika dia nggak dapat info karena orang Majusnya dipimpin oleh Tuhan ke arah yang lain. Dikerjakan apa? Semua anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh dengan bengis. Iri hati bukan? Dan satu contoh terakhir. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bukankah mereka iri hati kepada Yesus Kristus? Rabi yang mengajar dengan penuh kuasa. Rabi yang mengajar dengan penuh hikmatnya. Dan orang-orang pemimpin merasa tidak senang karena banyak orang datang kepada Yesus. Orang Yahudi mulai bertanya, siapa sih dia? Dari mana sih dari Nazaret? Kenapa sih yang dibanggakan dari Nazaret? Iri hati. Dan bukankah kita tahu semua iri hati itu berujung pada apa? Menyalibkan Yesus. Maka jangan pernah menganggap bahwa iri hati bisa jadi orang tertentu membunuh. Tapi enggak lah, kadang-kadang iri hati enggak berujung pada hal yang menakutkan. Semua iri hati tidak pernah bisa dihentikan di satu titik. Semua iri hati menggerakkan orang, menghancurkan sehancur-hancurnya hidup orang lain. Maka bukankah tema kita tadi apa? Membangun penderitaan di atas kebahagiaan orang lain. Kita ingin menghancurkan hidup orang lain. Dan Bapak Ibu, ketika kita diingatkan bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat beringas. Dosa yang sangat ganas. Firman Tuhan juga memberitahu, hukumannya pun gak main-main. Jangan pernah menganggap enteng karena dosa ini cuma ada di dalam hati. Jangan anggap enteng karena dosa ini gak diketahui banyak orang. Semua kita bisa memanipulasi dengan tampilan yang kelihatannya baik. Kelihatannya senyum, walaupun senyum kita penuh makna. Ingin menghancurkan hidup orang lain yang kita iri kepadanya. Jangan pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tegur si Kain. Dan Kain yang tetap memberontak. Kain mendapat hukuman dari Tuhan. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, di dalam teks Alkitab kita akan mendapati di ayat 13. Kain itu berkata, Tuhan, hukuman ini sangat berat. Siapa yang sanggup menanggungnya? Tuh. Karena dosa ini adalah dosa yang mengerikan. Tuhan tidak bisa anggap remeh. Dosa ini adalah dosa yang beringas. Tuhan tidak bisa tutup mata. Tuhan hukum dengan cara yang keras. Maka hal ini pun jadi peringatan. Ketika kita berpikir dosa itu tersembunyi dalam hati, nggak ada orang tahu, bisa jadi tidak ada hukuman secara sosial dari masyarakat. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang tutup mata terhadap dosa. Tuhan yang akan hukum dengan cara yang keras, karena dosa ini dosa yang mengerikan. Maka hari ini saya ingin stop sejenak, ingin pause di sini untuk mengajak kita menyadari betapa ngerinya ini. Dosa ini tersembunyi. Maka hukuman itu diberikan oleh Allah yang tersembunyi. Yang melihat hati yang tersembunyi. Saya ulangi. Dosa ini dosa yang tersembunyi. Tapi Allah yang tersembunyi.
yang melihat yang tersembunyi itu akan menyatakan hukumannya dengan keras. Jangan pernah main-main dengan dosa iri hati. Ini dosa yang mengerikan. Bapak Ibu, sampai di tempat ini, sampai di poin ini, maka saya percaya kita semua seharusnya merasa takut dan gentar. Karena sangat mungkin kita iri hati. Sangat mungkin dan banyak contoh hidup kita menggunakan cara pandang yang keliru. Maka harusnya kita sadar kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur karena firman Tuhan bukan hanya memberikan peringatan dosa ini akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga memberikan kabar baik. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi. Maka kalau kita mengamati bagian firman Tuhan, Kejadian 4 ayat 15b. Kain setelah kemudian mendengar Tuhan menghukum dia. Kain tetap terima hukuman loh ya. Jangan anggap Tuhan tidak hukum. Jangan anggap ketika dosa itu diampuni, dilepaskan semua konsekuensi. Tetap ada konsekuensi. Tapi ada pengampunan, ada pertolongan, ada anugerah. Apa anugerahnya? Perhatikan ayat ini. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain harusnya mati, karena darah Habel menuntut bayaran. Darah Habel itu menggugat kepada Tuhan. Kain harusnya mati. Tapi perhatikan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang melihat hal itu. Tuhan yang memberikan tanda. Bapak Ibu, saya coba cari sih, maksudnya tanda ini apa? Dan mohon maaf, belum ketemu Bapak Ibu. Saya nggak tahu tanda ini apa. Nah terus Pak, gimana dong? Tapi tenang, saya nggak tahu tanda apa yang Tuhan berikan kepada Kain. Tapi saya tahu tanda apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tanda apa yang Tuhan berikan kepada kita yang berkata, Tuhan, hatiku kotor, hatiku rusak, hatiku penuh dengan kebencian. Aku harusnya dimurka. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Tuhan kasih tanda. Apa tandanya? Ini tanda pertama. Tangan yang berlubang paku. Kenapa Yesus di dalam tubuh kebangkitannya, dia membiarkan satu luka tetap ada di tangan dan di lambungnya. Untuk memberitahu kita hari ini, kita sudah diampuni. Untuk memberi tanda dengan jelas, barang siapa datang kepada Yesus, maka Yesus sudah mati, maka tangannya sudah penuh dengan lubang. Lambungnya sudah ada lubang. Yesus sudah mati menanggung semua hukuman tersebut. Hukuman ngeri yang harusnya ditimpa. Karena ini dosa yang mengerikan. Sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga hari ini kita bisa mendapatkan kelepasan, penebusan dari Tuhan. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Tapi lebih jauh daripada itu Bapak Ibu. Tuhan bukan cuma mengerjakan stop sampai di situ. Tapi satu hal yang lebih lagi, ini tanda yang indah. Ini tandanya. Tuhan beri Roh Kudus. Tinggal di mana? Di hati kita. Yang menjadi gudangnya iri hati. Saya mengajak kita menyadari betapa ajaibnya itu. Tuhan bukan cuma melakukan memberi tanda itu di luar diri kita. Yang menariknya, Tuhan memberi tanda itu di dalam diri kita. Di hati yang kotor, di hati yang rusak, di hati yang menggerakkan kita untuk terus benci sesama, benci orang lain, memuaskan hasrat diri. Tuhan justru Tuhan yang suci tinggal di sana. Untuk apa dia tinggal di sana? Untuk satu hal, dia mendiami untuk mengubahkannya. Sehingga ini kabar baiknya. Kita bukan hanya diampuni. Tapi firman Tuhan berjanji, kita diubahkan oleh Tuhan. Kita yang bisa iri hati dan kita yang sangat mungkin sedang iri hati. Kita bukan cuma diampuni. Tapi Tuhan mau mengubahkan hati kita. Melembutkan hati kita. Mentransformasikan hidup kita.
Sehingga hidup kita bukan hidup dengan penuh iri hati. Tapi penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan anugerah Allah yang melimpah. Dan itu semua adalah karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, itu pekerjaan yang sungguh nyata. Jangan pikirin cuma teori. Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam hidup, mengubahkan kita. Satu kesaksian Bapak Ibu yang saya dapatkan dari kisah rekan saya. Dia cerita satu kali dia pergi memimpin retreat. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar kesaksian dari pendeta ini enggak. Pimpin retreat. Dan ketika dia pimpin retreat ada satu jemaat mau ikut pulang sama dia, kan ada kerjaan. Cowok, badannya lebih tinggi dari rekan saya pendeta ini, dan penuh dengan tato. Mukanya garang. Dan setelah kenalan, memang mantan narapidana Bapak Ibu. Sudah bolak-balik di penjara, tapi dia berkata di penjara terakhir karena bunuh orang, dan dia bertobat di penjara. Pulang Bapak Ibu, maka kemudian si orang ini cerita, ngobrol-ngobrol sama pendeta ini, dan lalu pendeta ini ngajak makan dulu. Ketika ngajak makan ngantri Bapak Ibu. Ngantri orang di belakang gak sabar, ngebel-ngebel, gitu ya. Wah, ini pendeta teman saya ini sudah sabar sekali. Ini pendeta paling sabar menurut saya. Itu sampai gak sabar Bapak Ibu. Ngelihat dari balik kaca, siapa sih orang ini ngebel gitu ya. Lalu si orang yang ikut pulang, mantan narapidana ini, berkata pada pendeta ini, Pak boleh dibukakan pintunya? Saya izin membereskan yang di belakang. Ini kalau pendeta sabar kan harusnya jangan Pak, sabar Pak. Ini sudah bukti bahwa pendetanya gak sabar. Dia bukakan pintu dan berkata, jadilah kehendakmu. Orang ini keluar Bapak Ibu dari mobil, mendatangi mobil belakang itu, diketok kaca sopirnya lalu ngomong. Beberapa kalimat dia balik. Terus mobil ini berangkat pergi. Pendeta itu bilang gini, wah kamu luar biasa ya, apa yang kamu lakukan? Orang yang bilang gini, Pak saya gak pukul, Bapak lihat sendiri kan, saya gak pukul, saya cuma ngomong baik-baik. Saya jujur Pak sama orang itu, saya bilang gini sama dia, Pak mohon sabar, semua lapar. Tolong Pak ya, kesabaran orang ada batasnya. Dan saya beritahu, saya mantan narapidana pernah bunuh orang. Saya balik Pak. Terus dia pergi kan bukan salah saya toh Pak. Terus sama Tuhan bilang, wah luar biasa ya kamu ya. Bisa begitu sabar ya. Dulu bisa bunuh orang, dulu bisa pukuli orang. Sekarang enggak mau pukuli orang, kok bisa kamu sabar? Dia bilang gini, Pak, kalau sama orang luar mah gampang. Bapak tahu enggak? Pergumulan berat saya sama istri saya. Istri saya dari dulu saya pukuli. Istri saya dari dulu saya maki-maki. Maka Bapak tahu enggak ketika saya bertobat pulang dari penjara. Saya ngomong sama istri saya minta maaf. Saya bertobat. Saya mulai biasakan untuk kemudian doa, baca Alkitab. Saya doa, saya sering buka suara supaya saya sadar saya sedang doa. Saya doa, Bapak di surga. Tiba-tiba ada jawaban, ya anakku. Dan itu bukan suara Tuhan, itu suara istri saya. Saya bilang, kamu kenapa sih ganggu orang berdoa? Istri saya jawab gini, yakin Tuhan mau dengar doa dari kamu. Satu kali Pak saya baca Alkitab di rumah, saya sedang nikmati baca Alkitab. Tiba-tiba istri saya itu buang air bekas pel-pelan ke saya. Basah tubuh saya, Alkitab saya juga ikutan basah. Saya marah, saya tanya, kenapa kamu lakukan ini? Dia berkata gini, kan kamu baca Alkitab, sekalian saya baptis ya. Saya enggak tahan tuh Pak, saya pegang baju istri saya angkat. Istri saya kecil Pak, saya bisa angkat Pak. Dan tangan saya sudah saya kepal, saya mau pukul. Tapi di momen itu saya ingat, ada suara dalam hati saya. Suara lirih. Suatu berkata, kasih. Jangan pukul. Kasih. Saya bergumul. Dan Bapak tahu sudah dalam kondisi begitu loh Pak. Saya masih dicobai. Dicobai gimana? Istri saya sudah saya angkat. Karena sudah terbiasa dari dulu saya pukul. Dia bisa-bisa berkata gini, sudah kalau mau pukul, pukul aja. Gak usah doa, pukul aja. Tapi saya bersyukur. Saya gak pernah lagi pukul dia. Saya bersyukur. Saya gak pernah lagi maki-maki dia. Sampai satu kali Pak, sudah lewat sekian bulan lamanya. Tiba-tiba istri saya, satu kali hari Minggu ketika saya siap mau ke gereja. Istri saya berkata begini, boleh enggak aku juga ikut ke gereja?
Saya bilang sama istri saya, cukup ya, kamu sudah mempermalukan saya di rumah. Jangan di gereja. Jangan di gereja. Buat apa kamu ikut ke gereja? Mau mempermalukan saya di gereja. Tapi istrinya diam. Dan untuk pertama kali, istri saya nangis. Bukan karena saya pukul. Dia nangis dan dia berkata begini. Setelah saya nikah sama kamu, saya membayangkan saya bakal mengakhiri hidup saya dihajar oleh kamu. Saya nggak membayangkan saya bakal punya hidup pernikahan yang baik. Saya nggak berani bermimpi saya bisa menikmati hidup saya. Tetapi ketika kamu bertobat, saya nggak percaya. Bisa nggak orang seperti kamu ini diubah? Saya ragu, bagaimana mungkin orang seperti kamu yang jahat itu bisa berubah. Tapi hari ini saya melihat kamu berubah. Maka boleh enggak saya pergi ke gereja? Supaya hidup saya juga diubahkan seperti kamu. Mantan narapidana itu bersaksi kepada rekan saya. Dia berkata, Pak, kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup saya nggak mungkin jadi seperti hari. Saya nggak mungkin punya keluarga yang saya cintai seperti saat ini. Semua karena Roh Kudus mengubahkan hidup. Dan inilah Roh Kudus yang diberikan Tuhan dalam hati setiap kita orang percaya, yang akan bekerja mengubahkan hidup kita. Maka Bapak Ibu, dua pertanyaan refleksi yang saya ajak kita renungkan. Yang pertama, cara pandang apakah yang kita gunakan saat ini untuk melihat diri kita, sesama kita, dan sekeliling kita? Apakah cara pandang dalam anugerah? Atau cara pandang dalam keberdosaan kita? Dan yang kedua, sudahkah atau maukah kita menyerahkan hati kita, dikuasai, dipimpin, dikalibrasikan oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga menolong kita mengubahkan hidup kita, bukan penuh dengan iri hati, tapi penuh dengan syukur. Maukah kita serahkan hidup kita? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang tahu siapa kami. Di hadapan orang kami bisa menutupi, tapi kami terbuka di depan Engkau. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Singkapkan apa yang jahat. Dan ampuni kami. Kalau selama ini, bisa jadi mungkin kami belum mengekspresikan iri hati kami. Tapi sebenarnya cara pandang kami salah. Tuhan tolong ampuni kami. Dan Allah Roh Kudus, tolong bekerjalah di dalam hati kami. Ubahkan hati kami. Supaya hati kami menjadi hati yang penuh kasih, penuh syukur karena anugerah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan yang dihadapi. Hidup ini milik Engkau, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.